Ya, hari ini tanggal 20 ya. Tukar pikiran ya antara saya dengan teman kita nih. Saya yakin sih teman-teman kita juga sebenarnya udah bisa lah gitu analisis. Jadi untuk BGTG ini, Bank Ganesha Tbk ini non syariah ya. Dan ini bukan ajakan menjual ataupun beli, bukan mempengaruhi menjual ataupun mempengaruhi membeli ya. Ini sebagai media untuk pembelajaran kita aja ya. Kita akan bertukar pikiran di sini berdasarkan pendapat saya ya. Mungkin bisa dikombinasikan dengan pendapat kalian yang mempunyai emiten BGTG ini. Baik, kita langsung di ini aja lah, di profilnya dulu. Kita lihat profilnya dulu. Shareholdernya masyarakat 36%. Ini lebih 6% ya. Jadi udah dijual sekitar dijual udah 6% ya dari biasa kita yang bisa berada di masyarakat. Kepemilikan pengendali ada Equity Development Investment 33%, Equity Global International Limited 23%, UOB Kaihian PTE Ltd 5% ya. Setidaknya dari bulan Desember ya, Desember, Januari, Februari itu banyak yang kabur ya, nggak jadi masalah sih. Jadi istilahnya kalau yang kabur berarti ada yang nampung gitu aja ya. Holding komposisinya lokal udah mulai istilahnya turun ya. Yang menguasai ada sekarang foreign. Kita lihat lokal siapa yang paling banyak. Paling banyak itu adalah perusahaan, individunya 10%, perusahaan 17%. Foreign siapa yang nguasain? Yang paling nguasain adalah perusahaan juga ya, 28%. Listingnya 2016, udah lama ya. IPO-nya, harga IPO-nya 103. Kepemilikan yang ngurusnya nih ya, silahkan diperhatikan. Bid dan offer, kita lihat bid dan offer. Bid dan offer ini tahanan nggak rata ya tahanannya ya. Berarti ini lagi santai nih kalau kayak gini ya. Lagi santai, hanya menjagai resistnya aja. Resistnya di 67, 65, 64 nih. Supportnya di 60 gitu ya. Kalau kesininya kan masih kosong nih. Artinya ini masih istilahnya masih belum diisi ya sama market maker. Ini juga isiannya sedikit ya, yang paling gede 72 ya. 13 nih, bukan paling gede, istilahnya paling gede daripada di 68, di harga 72 itu 13.000 ya. Jadi ini kalau begini posisi seperti ini market maker belum melakukan aksi apa-apa, dia hanya berdiam diri dan menunggu aja gitu kan. Nanti kalau udah isian ini full, kalau mau 20.000, 20.000, kalau mau 7.000, 7.000 gitu kan. Ini juga pasti di bidnya juga ditahan, mau 1.000, 1.000 gitu ya. Nah, itu baru istilahnya market makernya lagi mau melakukan aksi, baik aksi jual ataupun aksi beli ya. Kita lihat di statistik. Nanti kita lihat pundacat ya. Kita lihat di statistik. PR-nya 11 ya, agak bagus ya. Yang bagus sih 10 ya. PBB-nya lagi murah nih, bank lagi murah ya. EPS-nya ada 5. Istilahnya DER-nya bagus nih 1,59. Kalau bank ya bagus lah 1,59 ya, artinya di bawah 1, di atas 1 berarti bagus bank mah. Karena kan harus banyak istilahnya dana masyarakat kan artinya utang, dana masyarakat itu utang ya. Nah, itulah perbedaan antara DER bank sama DER perusahaan biasa gitu ya, yang melakukan aksi jual beli, bukan yang mengumpulkan dana ya. ROI-nya 3,8 masih ada lah, lumayan ya. Yang bagus kan di atas 10. Cashnya 61 miliar. Total equity-nya 3,269 ya. Lumayan ya, 3,2 triliun ya. Terus di sini net income-nya 27 miliar. Bagus, sekarang lagi bagus nih pendapatannya. Ya, kuartal satunya lagi bagus nih ketimbang kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Lagi bagus. Revenue, kita lihat revenue juga bagus, meningkat ya. Jadi secara fundamental bagus ya untuk bank. Istilah masih ada untungnya lah gitu ya. Ini dari tahun 2023 juga ada untungnya gitu kan.
hanya tahun berapa 2020 rugi gitu kan, tapi segini itu meningkat ya, semakin meningkat lah gitu ya, 46, 104, sekarang diprediksi 109. Jadi setelah fundamental baik ini ya. Terus kita langsung lihat ke lukisan market maker, karena lukisan market maker adalah yang menentukan saham ini kelihatannya mau kemana gitu. Ini baru kelihatannya aja mau kemana gitu. Baik, sekali lagi teman-teman, ini bukan ajakan menjual atau membeli ya. Ini sebagai media untuk komunikasi kita aja. Kita sharing-sharing ya. Baik, kita lihat dulu dari broker summary. Oke, broker summary kita lihat dari sini ada garis warna hijau. Ini artinya bandar lokal ya. Bandar lokal menunjukkan dari bulan ini ya. Ada sini aja lah. Nah, ini mulai ada peningkatan ya dari bulan Maret, 27 Maret 2024. Ini terus peningkatan, istilahnya akumulasi terus gitu ya, walaupun dia downtrend tapi dia akumulasi terus. Downtrendnya dari mana terlihat di sini, MA10 masih di bawah candle, masih di atas candle ya, belum di atas. MA20 juga sama. Ini sempat diangkat cuman tidak lama. Artinya banyak jarum-jarum seperti ini ya. Tapi secara keseluruhan dari bulan Maret itu dia terus akumulasi ya. Foreign juga sama, dari bulan apa nih, Maret juga, tanggalnya cuma berbeda, terus melakukan akumulasi ya, terus akumulasi terus, walaupun ada penjualan cuma sedikit terus di sini, tapi kebanyakannya akumulasi dibanding dengan penjualannya, akumulasinya lebih banyak. Dan kenapa sahamnya downtrend begini ya, karena sini kan downtrend nih, tapi ada yang akumulasi, pertanda emang pingin mengumpulin barang aja gitu kan, di harga berapapun dia beli gitu kan. Nah, makanya dari mulai sejak sini nih terus downtrend ini akumulasi tapi nggak jualan gitu kan, nggak jualan secara signifikan, malahan dia malah ngumpulin gitu kan ya, seperti ini. Bagus ini, berarti ada niat untuk ngumpulin barang gitu kan. Makanya saham-saham yang seperti ini sebenarnya lagi diakumulasi sama bandar foreign ataupun bandar lokal ya. Sekarang harganya di 62 ya, 62. Secara candle kita lihat, secara candle ya. Secara candle kita lihat dulu, sini pernah ada support di sini ya, ketembus, bikin support lagi, ketembus lagi, di sini ada support, ketembus lagi. Jadi semua support udah ketembus semua, akhirnya dia ke bawah ya. Dan kenapa ini turun sedangkan foreign jualan ya, jualan, tapi bandar lokal ngebeli ya. Di sini terdeteksinya bandar lokal membeli. Nah, ini kalau ada kenaikan, bagaimana kalau ada kenaikan? Nah, seperti ini kalau ada kenaikan nih. Artinya si bandar lokal jualan, baru ada kenaikan ya. Nah, di sini juga sedang ngejual kan. Nah, mudah-mudahan sih ini pengambilan itu istilahnya buat ngambil barang-barang dari teman-teman lah gitu ya, ataupun yang pengen cut loss diambilin sama dia pelan-pelan. Ini kalau belum cukup barang yang mau dijualnya nanti gitu kan, bisa sampai ke bawah gitu kan, karena belum cukup aja gitu, belum cukup untuk naikin. Contohnya pengen naikin nih, average-nya belum cukup, contohnya pengen naikin ke harga ini contohnya gitu ya, pengen naikin ke harga ini ke 76. Ketika di sini ngambil, ini kalau saya naikin ke harga 76 itu belum cukup average-nya, maka dia akan terus ngumpulin gitu loh, sampai barang-barang yang beredar itu nggak terlalu besar untuk menghajar si market maker yang mau menaikin harga gitu. Kadang-kadang kalau mereka udah menghitung, wah barang di luar segini nih, yang megang istilah yang buat yang suka hold segini gitu kan, yang buat investasi segini, yang buat scalping segini. Nah, mereka udah pada ngitung tuh. Makanya ketika ini terus turun, artinya mereka belum cukup barang untuk menaikkan harga ya. Sampai kapan? Ya sampai mereka cukup gitu. Kapan? Ya kita tidak akan pernah tahu gitu loh. Kapan-kapannya itu ya. Dia untuk menaikkan harga kita tidak pernah tahu. Cuma suka ada ciri-cirinya aja gitu ya. Model ini kan akumulasi udah, baik foreign maupun istilahnya bandar lokal. Nah, kita di sini lihat ya, di sini ada namanya frekuensi analyzer nih. Ketika frekuensi analyzer agak tinggi, ini di sini tinggi, setelahnya langsung naik ya. Lihat nih, langsung naik. Jadi kita akan tunggu frekuensi analyzer
yang lumayan tinggi ya. Kalau di sini kan masih rendah ya. Nanti ada kalau frekuensi analyzer agak tinggi dikit gitu kan, siap-siap aja. Artinya smart money udah mulai masuk nih. Ya, kalau udah smart money masuk kan artinya kan tidak bisa terdeteksi bagi baik bandar lokal ataupun foreign. Kalau udah terdeteksi ya smart money bisa nyambung di retail gitu, baik SX, SL, XC, DHEP gitu kan, bahkan MG juga bisa ditempelin, PD juga bisa ditempelin ya, seperti itu teman-teman. Kita lihat dari broker Sameri ya, siapa yang nguasain sejak 20 Maret aja ya, jangan 20 Maret deh, nah sini 20 Maret ada pembuangan ya, kita tanggal sini aja, tanggal 27 Maret. Kita lihat siapa 27 Maret. Kita lihat lokalnya. Ada YUZP ya, ZP lokal nih. YU udah ngambil 618. Artinya kan belum cukup, berarti ini untuk 618 itu belum cukup gitu kan, belum cukup untuk nanti memarkup harga gitu kan. ZP juga kayaknya belum cukup juga gitu kan untuk memarkup harganya. Ada teman kita nih XL Becky udah mulai masuk nih Becky. Ada CP ya. Nah, kita kalau lihat foreign-nya siapa dari tanggal 22 Maret. Jadi kalau foreign beda ngambilnya tanggal 22-nya. Kita gantikan ke foreign. Di sini ada DP, ada CC, ada YU, ada BK. BK cuma sedikit, yang banyak itu DP ya. Nah, DP kan ini belum terkenal ya. DP belum terkenal. Belum terkenal secara pribadi buat saya gitu kan, untuk foreign itu belum terkenal. Tapi sini ada CC yang ngambil tapi masih sedikit ya, cuman kalau tahanan 7.000 8.000 baru 1 tik aja gitu kan ya, juga baru 1 tik apalagi BK. Jadi ini pemain besar foreignnya belum masuk ya, baru masuk sedikit nih. Saya anggap ini hanya tes ombak aja lah segini mah ya. Jadi kita akan tunggu foreign pemain besarnya ya. Andaikan CC aja, ini CC foreign yang masuk lebih besar daripada DP aja, nah, bisa diindikasi si emiten ini akan diangkat. Biasanya kalau CC udah masuk, apalagi CC foreign ya. Ingat CC foreign ya yang masuk, bukan CC lokal. Kalau CC foreign yang masuk biasanya 2 atau 3 hari suka di up ya. Tapi karena ini CC-nya foreign-nya baru masuk sedikit ya, mungkin dia belum cukup ya untuk ini kan cuma 1 tik doang kan, 9.000 cuma 1 tik doang. Jadi kalau dia ngambil 1 tik ya otomatis cuman gapnya cuma sedikit, kecuali dia mau trading cepat gitu kan. Baru dia istilahnya cukup ya kalau mau trading cepat ya. Kita untuk hari ini aja ya, kita untuk hari domestik. Teman kita udah mulai pada masuk lagi ya, udah masuk, SQ udah masuk, MG udah masuk nih. Cuma sedikit ya, tapi teman-teman kita lah yang banyak masuk. Mungkin ada yang appraise, ada yang udah ngerti istilahnya masuknya di sini gitu kan. Kalau enggak udah kelihatan di sini istilahnya bandar udah masuk lagi, maka mereka ini 2 hari kan masuk nih bandar nih ya. Akhirnya mereka masuk, banyak yang masuk di XL. Ternyata foreign malah jualan gitu. Kita lihat foreign siapa yang jualan. CC ya, jualan tanpa membeli ya, dia hanya jualan aja tanpa membeli ya. Jadi dia nahan gitu, nahan harga supaya nggak terlalu dalam gitu kan, nggak terlalu dalam untuk ke atas, ini tahan gitu kan. Sini sebutnya tarik-tarikan ya, sini tarik-tarikan. Cuma di sini emang dia cenderung tidak melakukan aksi jual beli gitu, dia hanya ngelempar aja ya. Kebetulan mungkin retail mau masuk, ya udah dihajar aja sama dia gitu kan. Ya udahlah, retail mau masuk nih. Karena gini teman-teman, mereka itu tahu nih, oh ini tahanan mau di sini nih. Kita lihat ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit aja ya. BGTG mana BGTG? Ya BGTG nih. Contohnya begini teman-teman nih. Ini kan tahanan 14.000 gitu ya, ini 44.000 gitu ya. Tiba-tiba di sini ada yang tahanan di sini tiba-tiba jadi 20.000.
Mereka saya cuma pasang 14.000, kenapa ini ada yang masuk 20.000 atau enggak 10.000? Ya udah, berarti mau nampung nih, ya udah kasih aja dah gitu, dikasih, sengaja dikasih. Ini gimana nih yang dikasih ini nih? Apakah dia mau jualan atau dia mau investasi? Dibiarin kan, dibiarin sama dia gitu kan. Oh, dia mau niat investasi kali, atau enggak jadi sangkuter gitu, jadi sangkuter. Nah, kita lihat lagi nih, pancing lagi. Ketika ada kenaikan, apakah dia masih jual? Oh, dia masih nggak jual. Kalau jual dia emang istilahnya nyangkut gitu kan, maka dia akan terus diturunin sampai dia istilahnya ya udahlah saya cut loss aja, mau ditampunglah sama istilahnya sama bandar. Seperti itu biasanya bergeraknya seperti itu ya. Orang market maker tahu kok, apalagi menguasai dari sini ya. Saya istilahnya saya mau main-main di saham ini nih gitu kan, saya coba di sideways-kan, saya naikkan dikit, ternyata tergoda gitu kan, saya turunin lagi gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi di saham BGTG ini sedang ada aksi akumulasi, baik bandar lokal ataupun foreign ya. Kenapa turun seperti ini? Ya maunya mereka pengen turun aja gitu, mungkin pengen ngambil barang-barang lebih murah lagi ya. Terbukti di sini bandar lokal mau mengambil barang ya. Bandar lokal kan bisa siapa aja gitu. Sekarang itu foreign sama bandar lokal itu kemarin aja saya lihat di Goto ya, ternyata XL ada isian bandar. Wes, XL saya bilang ini kok masuk ke foreign, saya bilang kan, waduh bahaya saya bilang kalau XL udah masuk, artinya XL udah mulai diririk gitu sama foreign. Nggak istilahnya nggak EP aja, nggak MG aja gitu kan, nggak AG aja gitu ya. Oke, kita lihat lagi untuk lokalnya. Si MG sih udah masuk cuma sedikit doang ya. Kita lihat besok. Ini kan namanya 3 candle ya. Biasanya 3 candle di sini suka ada tahanan dikit lah di sini ya. Dia harus nahan dulu nih. Cuma ini kan karena candle pendek ya. Paling berapa persen ini ya penurunannya? Oh, cuma 5% mah ya pendek lah ya. Masih bisa turunin lagi juga sih, bisa diturunin gitu, kalau pendek masih bisa diturunin ya. Tapi biasanya kalau 3 kali gini suka ada tahanan lah sedikit di sini ya, biar istilahnya nggak terlalu turun lah gitu kan. Saya 1 hari atau enggak 2 hari, kalau mau turunin lagi ya silahkan turunin lagi gitu kan. Kalau mau taikin sedikit gitu kan. Tapi kalau udah bandar nguasain seperti ini, kemungkinan dia mau ngambil barang gitu aja. Kapan naiknya kita tunggu aja. Kita akan ngikutin MA-nya aja, MA10 sama MA20 secara teknikal. Kalau secara candle ya, saya di sini tidak melihat ada candle merah tinggi. Ada juga di sini nih, ini juga gap. Paling ini gap aja di. Oh, sini ada nih satu nih. Nah, dia terlewatkan di sini di 79 ya. Nah, mungkin mau ke arah sini 79 karena ini ada candle merah dikit tinggi ya. Artinya ini kan gap ini. Nah, ini juga sebenarnya ini ada gap juga. Ya mudah-mudahan ke arah sini ya. Ke 69 ya. Mudah-mudahan. Turun ke bawahnya kalau ini sudah ada tahanan seperti ini, artinya emang si bandar lokal mau ngambil gitu kan. Jadi sini yang berperan penting adalah di sini ya, foreign juga berperan penting ketika naikin di sini. Ternyata foreign juga istilahnya ikut serta ya di sini untuk pengambilan barang. Tapi sampai saat ini foreign tidak mengeluarkan barang terlalu banyak. Artinya di sini foreign masih ada, bandar lokal juga masih ada, masih terus diakumulasi. Sabar ketika market seperti ini ya, harus sabar. Jangan kalian baru berapa ini. Kalau contohnya pada ngambil di sideways ini hanya baru turun 9% ya, 9% wajar lah ya. Apalagi BRI, sekarang BRI kan udah turunnya berapa tuh, hampir 20% ya. Mereka juga pada sabar gitu kan. Ya teman-teman, seperti itu. Kita tunggu aja konfirmasi apakah besok hari Jumat ini ada tahanan di sini apa enggak ya. Karena sini saya lihat sih supportnya di mana ya supportnya ya. Enaknya sih pakai kita pakai Punda Chat aja ya. Kita pakai Punda Chat. Nah, kita pakai PE rasio aja ya. Kita pakai PE di sini. Biar kita tahu ya di mana PE yang 3 tahunan aja ya. PE 2 ya. PE min dulu, PE min. Kita PE plus 1 lagi
PE minus 1 ya. Nah, di sini udah terlihat nih. Oh, kan udah terlihat kan, enak kan. Kita ngambil yang 1 tahun dulu deh ya, 1 tahun dulu. Ternyata sekarang dia lagi posisi di apa namanya, di bawah ya, di bawah garis harga wajarnya ya. Harga wajarnya 76 ya. Harga wajarnya 76. Di sini lagi under value ya, sekarang lagi under value, cuma belum sampai titik bawahnya di 58, belum sampai ya. Cuman posisi ini sebenarnya lagi under value ya. Jadi harga wajarnya itu di 76 ya, berdasarkan PE 1 tahunan. Dia akan terlihat mahal ketika di harga 96. Jadi targetnya itu sampai ke 76 lah di harga wajarnya, naik sedikit karena dia udah naik sedikit, dia langsung diturunin ya. Baik, kita lihat yang 3 tahunan. Di 3 tahunan ini semenjak bulan apa ini? Semenjak tahun 2022 bulan Juni ya. Sebenarnya harga wajarnya 150 nih harga wajarnya ya. Tapi sekarang terus diturunin gitu ya untuk 3 tahunnya. Jadi untuk jangka panjang ini lagi downtrend banget ya. Lagi downtrend banget. Apakah bisa kesini lagi? Dalam saham itu bisa aja, apalagi sekarang dalam tahap dia lagi akumulasi ya, akumulasi sabar aja karena mereka sedang melakukan akumulasi ya. Kalau ada turun naik ya sabar aja lah, tungguin aja di harga. Kalau untuk jangka panjangnya dia 153-an ya. Ya sempat ke sini nih, sempat ke 100 kok ya, sempat ke 100 tahun bulan Juli 2023 ya, sempat ke 100 di sini. Kita lihat 1 tahunan deh ya. Kita lihat 1 tahunan ya, mudah-mudahan sih kalau mau sampai titik bawahnya itu di 58 ya, sampai situ aja dulu lah, biar istilahnya mereka mengambilnya enak gitu kan, yang apa namanya, yang mau ngambil besi bandar itu ngambilnya enak gitu. Makanya kalau yang tersesat di sini ya sabar aja lah ya di 67, karena emang harga wajarnya itu di 76 ya, berdasarkan PE itu 65 ya. Seperti itu teman-teman, ini lagi under value. Kalau yang istilahnya, kalau yang swing atau yang suka dengan saham yang seperti ini ya lagi di bawah ini gitu ya, tidak kemahalan. Walaupun kalau ngambil di sini kan enaknya kenapa ya, dia lagi under value kok, di sini juga setengah under value. Kalau di sini kan lagi under value banget nih di 58, kan lagi setengah. Kalau ini lagi setengah nih, masih ada harapan untuk kesini ya, karena harga wajarnya di 76 ya untuk jangka waktu 1 tahunan. Tapi untuk jangka panjang harga wajarnya di 150 berapa nih, 155-an lah ya. Sekarang juga lagi menuju lagi sideways ini, lagi ada support di sini nih di harga berapa ini, di harga 59 ya. Nggak jauh beda kan dengan support yang 1 tahunan di 58 kan, sini kan 58 ya. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan yang punya saham BGTG ini cukup bersabar karena sekarang lagi akumulasi ya. Titik terendahnya untuk under value ada 58, support terendahnya ada 58 untuk jangka waktu 1 tahunan. Tapi untuk jangka waktu 3 tahunan sekarang lagi mau menuju support di 58-59 ya. Targetnya jangka panjang 150, kalau jangka pendek sekitar 76-an. Oke, segitu aja. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang nyangkut di saham ini atau yang mau beli ya silahkan. Itu bukan hak saya untuk melarang. Mau jual mau beli itu dikembalikan kepada kalian. Tapi saya berpesan, saya bukan ajakan untuk menjual atau membeli, tapi ini adalah media untuk komunikasi kita sebagai media pembelajaran dan saling tukar pikiran ya, terutama saling tukar pikiran. Baik, segitu aja ya. Ciao ya.